sobat semua, khususnya sobat guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Enda Katayu di kelas 11. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pra observasi untuk aksi nyata 2.3 yaitu coaching. Ini saya ditemani oleh rekan senior saya, Ibu Fatma Jahara, salah satu guru bahasa Inggris di SDN Kuala Buntung yang nantinya akan menjadi objek pengamatan saya untuk supervisi kelas. Baik, Ibu Fatma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Endang. Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, Bu. Saya senang mendengarnya Ibu dalam keadaan sehat. Berarti kita bisa melakukan kegiatan ini dengan lancar ya, Bu ya. Baik, Bu Fatma, kegiatan pra observasi ini tujuannya yaitu supaya nanti saat Ibu melakukan observasi di kelas, Bu Fatma lebih fokus, lebih percaya diri, dan telah mempersiapkan dengan matang tahap-tahap yang akan ditampilkan dalam pembelajaran ya. Dan di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Apakah Ibu siap? Insya Allah siap, Bu Endang. Baik, Bu. Di pertanyaan yang pertama, Bu. Di sini dalam melakukan pembelajaran mungkin ya, Bu ya, kita mempunyai tujuan, Bu. Nah, di sini tujuan apa, Bu, yang telah Ibu rencanakan untuk pelajaran khususnya dalam materi Ibu yang akan diusahakan? Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang tujuan dalam sebuah pembelajaran itu merupakan hal yang sangat penting sebelum kita melakukan suatu pembelajaran. Nanti tujuan yang akan saya sampaikan itu adalah untuk mengenalkan kepada siswa nama-nama hewan dalam bahasa Inggris ataupun disebut dengan the names of animal in English. Nah, di samping untuk mengenalkan nama-nama hewan tersebut, saya akan juga mengenalkan jenis-jenis hewannya. Karena ada hewan yang hidupnya di darat, di air, dan juga hidup di dua tempat. Itu enak. Baik, Bu. Nah, itu adalah tujuan dari pelajaran nanti, Bu ya. Baik, Ibu. Selanjutnya, Bu, area pengembangan yang akan Ibu kembangkan nanti di dalam kelas, rencananya kemana, Bu? Sebelum kita memasuki kepada sebuah pembelajaran, area pengembangan itu merupakan hal yang sangat penting, Bu Endang ya. Yang mana sebelum kita memulai suatu pembelajaran, kita harus mengkondisikan si siswa ini terlebih dahulu. Yang mana kita harus merapikan kelas, merapikan meja, membuang sampah pada tempatnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita akan memulai pembelajaran, kondisi kelas itu sudah rapi dan juga sudah tertib. Baik, Bu. Jawabannya sangat jelas, Bu ya. Berarti di sini kita harus kondisikan dulu terlebih dahulu supaya pembelajaran nanti nyaman, aman, Bu ya. Ya. Nah, baik, Ibu Ola. Area pengembangan tadi sudah Ibu Ola jelaskan. Dan sekarang strategi apa yang Ibu Fatma ingin terapkan nanti? Nah, mengenai dengan pertanyaan Bu Endang, strategi yang ingin saya terapkan nanti adalah strategi berdiferensiasi, yang mana maksud daripada ini adalah untuk menerapkan ataupun kita akan membentuk siswa ini membagi kelompok menjadi 3 kelompok berdasarkan minat dan juga bakat masing-masing. Karena seperti kita ketahui bahwa siswa ini bakat dan juga minatnya itu tidak sama, Bu Endang ya. Ada siswa yang bakatnya itu lebih ke menggambar, lebih ke menulis, lebih ke bernyanyi. Karena itu akan kita bedakan di dalam kelompoknya nanti, yang mana disebut dengan berdiferensiasi. Gitu, Baik. Luar biasa, Bu, jawabannya. Saya senang mendengar penjelasan dari Ibu yang nantinya strategi yang diterapkan yaitu berdiferensiasi, di mana nanti konten, proses, dan produknya saling berbeda ya. Nah, ini mencerminkan bahwa pembelajaran ini sudah berpusat pada peserta didik. Alhamdulillah, Bu. Mudah-mudahan berjalan lancar ya, Bu ya, observasi nantinya. Baik, Ibu, tadi kita udah menjawab beberapa pertanyaan termasuk tujuan, area pengembangan yang nantinya ingin dikembangkan, dan tadi strategi juga sudah kita paparkan di sini, Ibu sudah menjelaskan. Sekarang observasi yang akan Ibu rencanakan tanggal berapa ya? Observasinya itu akan kita laksanakan tanggal 19 Oktober. 19 Oktober ya, Bu ya, hari Sabtu ya, Bu? Hari Sabtu di jam ke-3. Jam ke-3, 4 ya, Bu ya? Ya. Baik, Ibu, tadi
tanggal udah ditentukan, jamnya juga udah. Di kelas berapa Bu rencananya? Di kelas 4. Di kelas 4 ya Bu ya. Jadi bukan saya akan menjelaskan sedikit mengenai media pembelajaran nanti. Otomatis media ini akan sangat membantu si guru guna untuk melangsungkan kelancaran dalam proses pembelajaran. Jadi nanti media yang akan saya siapkan itu adalah berupa gambar dan juga video. Yang mana kenapa gambar dan juga video? Siswa ini saya lihat ataupun saya persiapkan ketika mereka belajar itu mereka kurang senang dengan kondisi kelas yang monoton, yang mana guru itu cuma sekedar menulis dan juga menulis. Saya rasa kalau misalnya kita menggunakan video ataupun gambar, siswa ini akan lebih berfokus dan juga akan lebih menarik. Dan di sela-sela gambar dan juga video ini nanti saya akan menerapkan beberapa ice breaking supaya mereka tidak jenuh dan juga tidak bosan gitu ya. Luar biasa Ibu, berarti sesuai dengan kurikulum Merdeka kita ya Bu ya. Nah di sini media ditampilkan berupa video, nanti di sini untuk memotivasi pembelajaran peserta didik ya Bu ya. Baik Ibu, berarti Ibu sudah pembelajarannya sudah berprinsip kepada kurikulum Merdeka, di mana yaitu berpusat kepada peserta didik. Kita harus mengetahui apa kemauannya peserta didik, jangan selalu menonton kemauan guru saja yang kita mau ya. Baik Ibu, semangat terus ya Bu Fatma ya. Baik Ibu, saya rasa hanya demikian saja Bu pertanyaan saya Bu. Karena di sini tujuan saya cuma sekedar mengetahui aja sejauh mana arah pembelajaran yang Ibu Fatma akan tampilkan, akan Ibu sajikan nantinya saat observasi nanti. Nah di sini saya juga nanti akan memantau, mengamati tahap-tahap apa yang Ibu sampaikan. Semoga yang Ibu sampaikan nanti pada peserta didik mencukupi semua prasyaratnya dan kita akan checklist semua ada semuanya ya. Ya baik Ibu, Ibu Fatma, kita akan berjumpa lagi nanti pada tanggal 19 hari Sabtu dalam kegiatan pra-observasi. Dalam kegiatan observasi ya Bu ya. Dan nantinya setelah observasi kita akan jumpa lagi, nanti akan ditentukan hari apa, yaitu dalam kegiatan pasca observasi. Baik Bu Fatma, baik sobat semua, demikianlah kegiatan pra-observasi hari ini dengan saya Ena Rahayu beserta teman sejawat saya Ibu Fatma Johara selaku guru bahasa Inggris dari SDN Kuala Kudawa Kuntung, dan kita akan berjumpa lagi pada tanggal 19 hari Sabtu dalam kegiatan observasi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, tepuk dah semua. Mari angkat tangan lalu kita berdoa. Berdoa dimulai. Mau tanya dulu kesepakatan kelas 4B. Yang pertama, boleh disebutkan satu persatu. Ayo, Difla. Buang sampah pada tempat. Kita ulang sedikit materi kita di minggu lalu di angka 1 sampai dengan 1 juta. 1 million apa artinya? 1 juta. Kalau lebih Hilal Al-Mahera, Iftita Hidayatul Ula. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kita tahu nama-nama hewan dalam bahasa Inggris. Dan bukan hanya sekedar tahu nama-namanya saja, tapi juga kita sudah tahu ataupun mempelajari di mana tempat hidupnya, bagaimana dia bernafas
kucing. Kalau Oliva apa? Satu hewan yang hidup di darat. Dua hewan yang hidup di air. Tiga hewan yang hidup di dua tempat, di darat dan juga di air. Oke. Nah, sebutkan satu contoh hewan yang hidup di darat. Ayam. Oke, ayam. Apa lagi? Kucing. Bebek. Sebutkan nama-nama hewan yang hidup di air. Cumi-cumi. Sebutkan hewan yang hidup di dua tempat. Buaya. Apa lagi? Katak. Apa lagi? Chicken ayam. Chicken ayam. Duck bebek. Bird burung. Dolphin lumba-lumba. Dolphin lumba-lumba. Fish ikan. Fish ikan. Bisa? Cukup sekali? Perlu ibu ulang? Kalau tidak, semuanya tolong berdiri supaya lebih semangat. Tepuk fokus. Oke, kalau sudah fokus semua, harus baca dengan suara yang keras dan bersemangat. Are you ready? Go! 1, 2, 3. Sesi nanti kita ada latihannya. Tulis yang rapi. Bisa dituang. Bagus kan? Akan membagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok tulis, kelompok melati, dan kelompok anggrek. Oke. Satu kelompok beranggotakan 4 orang. Masing-masing dari kelompok mencari 2 jenis hewan untuk tempat tinggalnya. Satu, hewan yang hidup di darat. Cari 2 contohnya. Dan yang kedua, hewan yang hidup di air. Satu kelompok sediakan 1 kertas dan harus bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Tentukan RA. Iya. Ya, bentar ya. Satu ya. Untuk mempresentasikan ke depan. Tolong maju kelompok melati. Maju semuanya beserta anggota kelompoknya. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengar ya? Oke. Oke, semuanya sudah mengerti? Ada pertanyaan? Enggak. Kalau misalnya tidak ada, semuanya boleh bersiap-siap dan ibu mau menanyakan bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ataupun sedih? How you feel today? Apa yang kalian rasakan hari ini? Happy or sad? Senang ataupun sedih? Yang merasa senang, coba
SPG calon guru penggerak dari SDN Kuala Provinsi Kecamatan Indramayu Kabupaten Aceh Timur. Kali ini dalam kegiatan percakapan pasca observasi, saya ditemani oleh Bapak Irwan selaku pengajar praktik CDP Angkatan 10. Selamat datang Bapak. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak ya. Dan ditemani juga oleh rekan sejawat saya Ibu Fatma Sekarang. Beliau adalah guru bahasa Inggris dari SDN Kuala Provinsi. Beliau juga adalah rekan sejawat saya yang telah saya observasi. Terima kasih Ibu Fatma yang telah meluangkan waktunya. Gimana hari ini, sehat Ibu Fatma? Alhamdulillah sehat Bu Endang ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu. Di sini dalam percakapan observasi, pasca observasi, saya nantinya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Fatma yang tujuannya di sini untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan saat saya observasi. Nah, di sini Bu Fatma apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan proses pembelajaran yang telah Bu Fatma lakukan? Insya Allah siap, semoga Allah mudahkan. Amin, insya Allah ya. Baik Bu Fatma, kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi yaitu di kelas 4 ya Bu Fatma ya, tentang materi animals bahasa Inggris itu di kelas 4. Jadi Ibu Fatma saat melakukan proses pembelajaran Ibu, gimana perasaan Ibu yang Ibu rasakan? Biasanya kan kita kalau awal-awal tuh ada perasaan deg-degan gitu kan. Coba Ibu Fatma ceritakan, bisa? Silakan Bu Fatma. Nah ini merupakan pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi di waktu awal-awal itu sempat merasa grogi ataupun nervous gitu kan, yang mana saat kita mengajar kita disorot oleh kamera dan juga ada beberapa rekan yang merekam gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya rasa itu sudah aman-aman saja dan saya merasa nyaman dan menikmati proses itu sehingga proses tersebut berjalan dengan lancar gitu. Baik Bu, alhamdulillah Ibu, proses pembelajaran kemarin berarti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Gimana Bu, bisa Ibu cerita gimana proses atau perencanaan saat kita melakukan observasi kemarin? Itu kan ada area pengembangan yang Ibu olah rencanakan. Bisa Ibu olah ceritakan kembali gimana prosesnya? Nah, sebelum melakukan observasi kemarin, saya sudah merancang beberapa perencanaan yang akan kita kembangkan di saat melakukan observasi. Yang pertama, kita akan mengembangkan kemampuan pedagogik si siswa ini, yang mana meliputi tentang keaktifan si siswa dan juga cara bagaimana kita untuk memanage kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana kita akan mengikuti ataupun mengarahkan kemana sih bakat ataupun minat si siswa tersebut, dengan kita merencanakan ataupun menyiapkan bahan dan juga materi yang berbeda-beda tergantung bagaimana minat dan juga bakat si siswa tersebut. Baik Bu Fatma, berarti ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan itu salah satunya yaitu berdiferensiasi ya Bu Fatma. Yang artinya di sini berdiferensiasi kita mengelompokkan menurut minat, bakat dan karakter ya mungkin ya. Nah di situ nampak dalam proses pembelajaran yang telah saya amati, alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu Fatma ya. Tentunya Bu Fatma, di dalam proses pembelajaran ini di saat kita mengembangkan ketiga area itu pasti ada kendala-kendala Bu Fatma ya. Gimana Bu Fatma? Adakah kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi? Nah, jadi kan di waktu observasi kemarin kita sudah membagi menjadi kelompok, ada 3 kelompok kemarin itu. Jadi kita sudah mengarahkan bahwa kita fungsikan nih semua anggota kelompoknya. Ada yang menjadi ketua kelompok dan juga ada yang bertugas sebagai notulen gitu ya. Dan juga ada beberapa anggota kelompok. Nah, tapi saya lihat kemarin di waktu sudah membagi kelompok masih saja ada siswa yang kurang berperan aktif gitu ya. Mungkin dia kurang tampil ataupun kurang action nih, dan juga saya rasa dia masih agak malu-malu dan juga takut untuk mengeluarkan argumen yang saya rasa padahal dia itu mampu ataupun bisa, cuman karena ada faktor ataupun faktor-faktor apa gitu makanya dia agak malu-malu dan juga kurang berani untuk mengeluarkan argumennya gitu. Baik Bu, nanti tadi kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran itu ada sebagian siswa yang masih malu-malu, tetapi Bu Fatma telah berusaha memotivasi, tapi siswa tersebut tetap ada belum aktif ya Bu ya, masih ada perasaan tapi dia mampu, tapi untuk mengeluarkan pendapat masih ada ragu-ragu. Nah di sini Bu Fatma, untuk mengatasi masalah tersebut, apa solusi yang Ibu Fatma rencanakan ke depannya supaya murid ini tidak lagi merasa malu, supaya murid ini juga lebih aktif dalam kelompoknya? Nah, jadi untuk cara mengatasi masalah tersebut, saya berencana untuk memotivasi siswa ini supaya lebih aktif. Akan tetapi, motivasi ini kan ada dua nih. Yang pertama ada eksternal dan juga internal. Kalau misalnya eksternal itu
berasal dari guru. Guru itu lebih mengarahkan, lebih memotivasi, lebih mendorong agar siswa ini lebih pede gitu untuk tampil di depan kelas. Akan tetapi saya rasa kalau saja motivasi ini dari luar saja tanpa ada dari internal siswa tersebut, saya rasa tidak akan berjalan dengan maksimal gitu Bu ya. Kalau misalnya siswa ini tidak mendorong dirinya untuk lebih aktif gitu. Dan saya rasa bukan hanya untuk memotivasi si siswa saja, tapi untuk memotivasi si guru ini. Karena kalau misalnya mental guru ini tidak maksimal ataupun lagi breakout, saya rasa prosesnya juga akan tidak berjalan dengan lancar gitu. Baik, luar biasa Fatma, jawabannya sangat luar biasa lah ya. Jadi di sini saya berkesimpulan tadi bahwa di antara murid dan guru harus seimbang. Ya. Motivasinya harus seimbang, sejalan. Kalau siswanya di sini punya motivasi, sedangkan gurunya lagi bad mood mungkin, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik, atau mungkin 50-50 lah, 50-50. Nah, jadi di sini kuncinya kita harus fokus, harus ada eksternal, internal ya, kedua belah pihak berjalan dengan seimbang. Baik Ibu Fatma, di dalam proses pembelajaran berarti Ibu Fatma terdapat kendala-kendala, dan Ibu Fatma juga berusaha untuk memotivasi siswa tersebut. Nah, Ibu Fatma, saya ingin bertanya lagi nih. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Ibu Fatma sudah membuat rencana. Iya. Sudah membuat rencana, dan kapan akan merealisasikan untuk kedepannya gitu rencananya kapan? Rencana itu akan secepatnya saya lakukan di kelas-kelas yang saya ambil. Secepatnya ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan motivasi dan semangat Ibu Fatma bisa berjalan dengan lancar keinginan Ibu itu, dan kedepannya pembelajaran Ibu Fatma nanti baik di kelas manapun berjalan dengan sukses, semakin berkembang dengan mengikuti segala kreativitas yang telah Ibu Fatma lakukan di luar sana. Baik Ibu Fatma, mungkin hanya itu Ibu Fatma tadi tentang berdiferensiasi ya, kemampuan yang dikembangkan tadi tentang keaktifan siswa sudah terlaksana dengan baik, dan saya telah mengamatinya juga saat observasi kemarin. Saya lihat siswa yang itu aktif, alhamdulillah, walaupun ada 1-2 orang ya kita lihat ya, dan berdiferensiasi tadi itu sudah dikembangkan. Dan saya harap ke depannya Ibu Fatma bisa lebih berkembang lagi dalam meningkatkan kompetensi bagi siswa ini, terutama di dalam hal pembelajaran dengan berdiferensiasi. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kita bisa menggunakan metode yang bervariasi, sehingga mereka juga merasa senang dengan pembelajaran yang tidak selalu monoton. Mungkin yang kemarin kita memberi pelajaran itu aja, sehingga siswanya merasa bosan ya. Alhamdulillah dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kita lihat siswa aktif di Ibu. Semangat buat Ibu Fatma. Baik Bapak, kepada Bapak pembelajaran aktif kita, mungkin Bapak ada mengasihkan masukan-masukan atau umpan balik baik kepada Ibu Fatma ataupun kepada saya sendiri Pak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Endang, Bu Fatma yang telah melakukan percakapan pasca observasi kelas. Di sini sudah sangat baik ya apa yang dilakukan Bu Endang, sudah memenuhi alur cerita dalam percakapan pasca observasi tadi, di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian memetakan ataupun menjadi permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh Bu Fatma juga sudah disampaikan, dan menanyakan rencana yang akan dikembangkan ke depan juga sudah disampaikan tadi, termasuk waktu atau aksi yang akan dilakukan oleh Fatma, itu segera ya Bu ya, dalam waktu dekat mungkin lanjut di pembelajaran di kelas lain mungkin sudah dilakukan Bu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Endang sudah memuat alur kita dalam percakapan sangat baik. Untuk keseluruhan pokoknya sudah mantap. Terima kasih Bu Fatma, Bu Endang, untuk keseluruhan sudah baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak PP Irwan SK dan kepada Ibu Fatma Jakarta yang telah melakukan coaching di antara saya dan Fatma mungkin ya. Dan kegiatan supervisi akademik telah selesai hari ini dengan melewati 3 tahap, yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga hari ini adalah pasca observasi. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Fatma bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran dan secepatnya merealisasikan rencana yang telah kita sepakati hari ini. Sekali lagi Bapak, terima kasih dan atas kedatangannya, dan terima kasih juga atas kesempatan dan waktunya yang telah diluangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.